Ini saat-saat seperti ini sekarang ini, saya itu terus terang jujur merasa waktunya itu kayak dipadatkan, dipercepat. Karena kelihatannya kedatangannya Tuhan ini ndak diundur, tapi malah dipercepat. Dan ingat satu kata-kata Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan aku datang. Nah, ini perhatikan, jangan salah terima. Karena kalau kamu salah terima atau mempunyai pendapat masih lama, nanti segera datang, atau kapan, terus kamu berjaga-jaga, ngantuk. Kenapa? Karena dikatakan firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, padahal ini seluruh dunia. Maka dari itu, di situ kita lihat kuasanya Tuhan itu luar biasa. Dan hikmatnya luar biasa. Nah, sekarang contohnya, kalau bilang tidak ada orang tahu. Nah, lalu sikap kita bagaimana supaya tidak ketinggalan? Ya toh? Yang penting kan itu. Jadi kita harus tahu bagian kita dan tahu bagiannya Tuhan. Nah, karena kita ini sudah diberi oleh Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam diri kita, tapi kita menanggapinya, sikap kita belum benar. Itu yang menyebabkan kita ketinggalan. Bukankah kamu punya Roh Kudus? Ya, contohnya ceritanya Nani tadi kamu perhatiin. Dia kan notaris, dia tahu hukum, dia tahu firman, bahkan ngajar. Kamu harus sabar, kamu harus rendah hati, kamu harus lemah lembut. Tapi kalau nanti menghadapi kenyataan klien kayak gitu, harga dirinya kesinggungnya lebih-lebih kalau dikatakan Kristen gitu. Dari mangkel karena tuannya dibawa-bawa. Nah, yang muncul apa? Kemarahan, kekuasanya, kesombongannya muncul, keakuannya muncul, semuanya muncul. Tindakannya jadi melanggar firman. Atau bukan melanggar, tidak melakukan firman. Maka dikatakan pemurnian itu terus menerus. Nah, perhatikan saudara, kuncinya di mana? Setelah dia melakukan begitu, marah, terus dia datang pada Tuhan karena diingatkan Roh Kudus bahwa, loh, kamu ini kok tidak sabar, tidak lemah lembut, minta ampun ya Tuhan. Setelah minta ampun baru dibela, ya toh? Nah, di mana letaknya? Kita itu sebagai hamba Tuhan, Nani itu hamba Tuhan. Tapi kenapa kok tetap sama? Sama saja saudara, saya pun sama saja. Saya itu lebih galak, lebih tidak sabaran. Saya kalau naik mobil diselip, jengkel. Lebih-lebih kalau yang nyelip itu tahu mobilnya dia kalah, tapi kok kayak gitu. Nah, lucunya sampai saya bilang, aku kok gak bisa sabar sih Tuhan. Gak bisa. Bisa Rani, supaya aku bisa sabar. Loh, Tuhan bilang, tak kasih mobil yang luwih cepet, luwih pintar api. Loh kok aneh? Supaya kowe nek diselip, kowe bilang, mobilku ora bakal kalah mbek kamu. Ngapain aku jengkel? Cara Tuhan itu macam-macam. Jangan kamu langsung terima gitu. Ya kalau gitu memang sengaja ya Tuhan supaya nanti dibela salah. Seandainya Nani itu tadi dia dapat gitu, serangan gitu,
Terus dia sembahyang dalam hati, Tuhan Roh Kudus, apa yang aku harus lakukan? Kok aku diginikan? Dia tidak akan marah. Betul enggak? Tetapi itu faktanya. Setiap manusia itu sama, saudara. Makanya Tuhan berkata kepada saya gini, aku pilih orang yang paling jelek sama kamu itu. Kenapa? Buat apa? Kok kowe sayang engkau saya seperti itu? Aku mau buat kamu contoh. Orang yang jeleknya kayak apa bisa diubah dalam aku. Dan firman-Ku, kata Tuhan, Dia yang membersihkan kamu, Dia yang mengubah kamu. Karena semuanya di dalam dunia ini jadi karena firman. Makanya Tuhan berkata, baca firman, baca firman. Sampai sekarang itu saya punya tugas, saudara. Setiap hari baca firman itu 25 fatsal. Sampai saya kadang-kadang gini, waduh Tuhan, ini tidak bisa. Contohnya kalau seperti ini, pagi, siang, sore, malam doa, pulang sudah malam, nanti jam lebih-lebih hari ini kebingungan aku sampean. Kebingungannya apa? Tahu-tahu Tuhan itu sadet-sadet seketikanya berubah. Bukankah acara sudah disusun? Tapi setiap saat makanya habis selesai si pagi harus masuk doa. Mau sore mau mangkat doa lagi. Sebab ternyata berubah. Kenapa berubahnya? Saya sampai tanya, bukankah Tuhan itu sempurna? Iya. Tapi karena situasi, kondisi pekerjaan setan, anak-anak Tuhan itu diubah. Karena dia tidak mau anak-anaknya ini ketinggalan. Luar biasa toh. Ini saya kasih tahu sore ini. Kita berdoa. Sore ini nanti ada protek untuk bekal tahun 2010. Tahu-tahu waktu kita sembahyang Tuhan bilang, apa yang kamu lakukan nanti sore, bukan lakukan, apa yang kamu pakai dan perbuat nanti sore, itu menetapkan 2010. Lah maksudnya piye? Gak ngerti toh. Lalu Tuhan ngomong sama Denny, sama Iin. Wah kita ini mengerikan tenan. Ditetapkan 2010 ditetapkan hanya perkara kecil. Apa? Pakaian dan sikap hati. Sikap hati, kamu mau menghadap aku nanti sore itu mau pakai apa? Mau sikap hatimu apa? Sampai Tuhan ngomong gini, kalau kamu menganggap sepele atau melalaikan, oh ya enggak apa-apa dong, Tuhan lihat hati, enggak lihat pakaian. Salah. Sebab dia ngomong gini, kalau nanti sore sikap hatimu atau kamu pakai pakaian tukang becak, kamu tahun 2010 kamu jadi tukang becak. Wah, lah kan ngeri. Ya toh. Lah kalau aku ndak mandi terus ndak pakaian rapi, keringetnya ya nanti tahun 2010 ya kamu begitu. Wes kono mulai mikir, pakai pakaian bagus, aku tidak butuh pakaian bagus, aku butuh sikap hatimu. Bayangin. Sebab contohnya kayak nanti sore itu. Ini rahasia saya buka sedikit. Hari pertama Tuhan mau Iin pakai gaun. Hari ini kamu nanti sore pakai gaun seperti seorang apa tuh kayak permaisuri. Kamu tahu sendiri Iin kalau pakai gaunan jadi kayak lepat.
Tapi ya wes nurut dia. Tapi tahu-tahu setelah kita doa, Tuhan bilang, nanti pada waktunya ganti, kamu pakai pakaian apa? Mikhail. Lah kan dia tidak nyiapin dari rumah. Sehingga anak Mahanaim cari sing gendut sopo. Pakaiannya orang laki dipakai. Yang sudah kulu-kulu dipakai seminggu, bau keringat, bau segala macam. Bayangin. Tidak bisa ngerti. Cuma untungnya lumayan aku. Aku tidak usah ganti apa-apa. Karena apa? Seorang hamba. Enak toh? Kayak kemarin dulu saudara, upacara kenegaraan. Saya disuruh pakai sepatu. Lah, aku udah bawa sepatu. Aku bilang, duh, aku kalau menghadap engkau selalu mau suruh nyopot sepatu. Karena tempat yang aku injak itu kudus. Betul, Tuhan bilang. Tapi upacara kenegaraan, kamu harus berpakaian lengkap. Aku bilang, oke. Terus bagaimana caranya? Aku rambawa sepatu. Pakai kaos kaki. Ya wes, sandalet kasih kaos kaki. Gitu. Soalnya apa saudara? Contohnya kalau saya kan baru pulang dari Irian. Saya di Enaro Tali. Upacaranya apa? Piye? Pakai koteka. Piye? Ngerti tidak? Aduh, Tuhan, aku kalau udah ngalami dewe tidak bakal percaya. Karena aku tuh orangnya tidak seneng neko-neko kayak gitu. Makanya di sana sampai sekarang ada pendeta malah ya gitu niru Tuhan kelihatannya. Lalu dipakai peraturan, kalau pergi gereja menghadap Tuhan pakai apa adanya, pakaian adat. Nah, semua telanjang dong. Jadi kalau kebaktian semua suruh pakai koteka, aku bilang pendetanya mau ndak melakukan itu, ndak. Lah, aku bilang ndak adil toh. Orang lain kon telanjang deh ora. Karena pendetanya S3. Wis pinter. Nah, ini kenyataan saudara. Ini fakta seperti keadaan kita. Maka dari itu kalau kamu tidak mau ketinggalan, tadi kan Nani menceritakan ada syaratnya harus gini, harus begini. Tapi kenyataan yang kita siap itu tidak mampu. Nah, mampunya kenapa? Karena kita lupa atau tidak sadar menempatkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Bukan sebagai penguasa, bukan sebagai raja, bukan sebagai tuan, tetapi sebagai penolong. Jadi kayak satpam, pembela. Padahal saudara perhatikan, Tuhan Yesus lo ngomong, kalau kamu nyangkal aku, tidak apa-apa, aku ampuni. Tapi jangan menyangkal Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu rohnya Yesus dan rohnya Bapa. Satu. Dan itu diberikan kita sebagai penolong, sebagai pengontrol, supaya engkau bisa melakukan apa yang Bapak mau. Kamu tadi nyanyi toh? Yang kamu harapkan kamu melakukan kehendak Bapak. Yang tahu Roh Kudus. Yang tahu itu cuma Dia. Jadi mulai sekarang saudara harus
punya sikap hati, Tuhan Roh Kudus ada di dalam saya. Dia Raja, dia Tuhan, dia seperti Yesus sendiri, bahkan dia seperti Bapa sendiri. Dan ini kamu harus punya sikap hati. Tanya, dalam segala perkara yang kamu mau lakukan, bertanya. Perkara apa yang kamu mau makan, perkara yang apa yang mau pakai, perkara apa yang kesehatanmu, tanya Roh Kudus. Itu buat latihan, permulaan. Karena waktunya ini sudah sangat singkat. Kemarin kita berdoa, Tuhan pesan gini saudara, sama saya, khusus sama saya, melalui Iin, Pak, kamu harus nyiapkan orang-orang yang nanti ikut ini, yang berumur 60 ke atas. Kenapa? Siapkan. Karena waktunya sudah amat singkat, supaya dia itu siap tidak ketinggalan. Sebab kalau ketinggalan, orang-orang tua ini hampir 75% pasti terhilang. Karena apa? Tidak kuat menghadapi kenyataan penderitaan. Tidak kuatnya di mana? Karena kenyataan. Lu kok gini, lu kok begini, lu kok begini. Tidak kuat. Sebab orang tua ini kalau sudah umur 60 itu susah diubah. Makanya saya kerap kali katakan, sudah karaten. Dan kerap kali kalau sudah gitu, lupa, gampang lupa. Karena ini saya alami sendiri. Gampang lupa. Lah, jadi dosanya pun lupa. Lupa apa? Lupa bertobat, minta ampun. Ya dihitung terus toh. Wong nanti saudara mati langsung dibuka kitab kehidupan. Lalu semua perbuatanmu dari kamu di dalam kandungan sampai mati semua tertulis. Nah, kalau gitu saya pernah mikir, wah lah kalau gitu kan ini perbuatan kita itu tertulis tuh umur 70 berarti berapa ratus ribu lembar, ya toh? Wong tiap detik berbuat salah hampiran. Tuhan bilang, di sana itu setiap orang punya buku itu, punya catatan itu. Kecilnya itu lebih kecil dari 1 titik. Nah, lalu Tuhan ngajar aku gitu tuh, ya Tuhan orang tidak bakal bisa mengerti. Sekarang ini komputer banget, yang namanya apa? USB. Bisa nyimpen barang segini, nyimpen data ratusan ribuan. Oh ya pasti, makanya waktu kita pergi ke tempat perpustakaan di gereja di surga, itu ada perpustakaan loh. Perpustakaan itu catatan hamba-hamba Tuhan, hidup hamba-hamba Tuhan. Set gitu toh. Kalau kita lihat pun baca, itu tidak seperti di dunia ternyata. Langsung masuk, langsung sudah tahu. Makanya saya pada waktu di sana lihat doa orang Kristen, langsung masuk sini. Aku bilang, Tuhan kok baca kok lihai, lihat tek nulis ngerti. Lalu Tuhan berkata, dia duduk pergi, lalu dia bilang, sini kamu duduk di tempat saya. Saya duduk. Saya lihat doa ini orang Kristen itu senengnya apa? Lord, doa ini orang Kristen itu masuknya situ tuh gak menitan. Tapi sampai belum masuk meja ini sudah terseleksi. Ini doa yang ditunda, ini doa yang harus ditandatangani Tuhan sekarang, ini doa yang ditolak. Langsung sudah diseleksi.
Yang menyeleksi siapa? Tidak tahu. Ternyata Roh Kudus. Tapi tetap harus ditandatangani Tuhan. Bayangin, saudara. Wong saking saya itu kesengseme. Pantesan kok Tuhan itu iso cepete kaya ngono. Lah wong ini set lihat wis tahu dhewek. Sampai Tuhannya berdiri di Desemang saya sudah datang, tempat duduknya belum tak kasih ke. Terus aku lihat dia datang, Tuhan luar biasa. Tidak jawab, tidak ngomong, aku datang kok kamu masih duduk. Enggak, cuma mesam-mesem gini loh. Hebat loh Tuhan. Loh, kenapa kok dia tidak ngomong langsung, berdiri gentin aku. Terus aku, berapa detik baru aku sadar, kurang ajar. Tuhan, maaf. Saya itu terus terang jujur, Tuhan, maaf. Jawabannya apa? Baik kalau kamu ngerti. Jadi sabar itu sampai kayak gitu. Maka saudara, sudahlah, gelinding wae. Karena benar gelinding itu orang percaya yang sungguh, tapi yang kurang adalah engkau tidak pernah komunikasi dengan Roh Kudus, dengan jujur terus terang apa adanya. Jangan batasi, masuk perkara pakai pakaian aja kok dihitung Tuhan. Tuhan itu perkara yang kecil sekalipun, apa saja ikut bagian. Sampai saya tuh kagetnya gini, sama virus lebih kecil. Loh, engkau itu terkecil dan engkau itu terbesar. Ya, aku Alfa dan aku Omega. Bayangin saudara. Jadi saudara harus sudah mulai. Kalau udah mulai telat nanti. Ini waktunya tuh sangat padat, sangat dipepet terus. Sampai saya mengatakan gini, kan banyak orang berdoa buat saya supaya jangan pulang-pulang. Cucuku ya bilang, anak-anakku ya bilang, Agung yang ngomong, Pak, ada kesempatan engkau turut diangkat. Dada, aku bilang, kenapa? Kan tadi kita berdoa, Tuhan bilang, aku mau beri kamu 10 kali kekuatan. Kan jadi berarti waktunya dipanjang. Itu kan pikiranmu, kayak pikirannya Nani juga gitu. Itu karena nakalmu. Nakalmu apa? Supaya bapakmu tidak pulang-pulang. Tapi aku doa tidak gitu. Tuhan bilang, kowe tak kasih 10 kali lipat. Sebabnya apa? Sebab ini harus dipadatkan, dipercepat, supaya kamu kekuatanmu tidak berhenti di jalan. Karena kalau kamu sudah tua, kamu mau melakukan segala perkara itu tidak bisa cepat, blitzkrieg, tidak bisa. Pelan-pelan, mau bangun angeli setengah mati. Ya toh? Pak Sam itu umurnya 82 itu sekarang kalau pergi mall suruh pulang dewek, tidak bisa. Loh tadi di mana aku ya? Jadi istrinya nunggoni di sana, dia pergi kencing kan, orang kencing kan tidak boleh laki perempuan, laki sendiri pernah ditunggoni, tidak balik-balik, tidak balik sajam, tahu-tahu dia naik taksi mulai. Biar coba, lah keadaan kayak gitu. Ya wes, kita kalau sudah tua itu memang gampang lupa, gampang ngopokin ini. Lah kalau udah dikasih 10 kali lipat, balik muda lagi. Kan gak bisa nyelesain. Tapi Tuhan itu luar biasa apa? Diberi pun waktunya Tuhan sudah tahu. Ini sudah mampu diberi. Kalau belum mampu, tidak diberi. Kenapa? Kalau mata keranjangnya masih tidak bisa. 10 kali lipat jadi muda lagi, gawat.
Tuhan itu luar biasa. Sudah saudara ngalami, saudara akan tahu. Wah, kamu cuma kagum terhadap Tuhan dan kamu sadar aku tidak bisa apa-apa. Untuk melepaskan kepada ikatan itu bukan hal yang gampang. Pengusaha ikatannya dengan apa? Dengan rencana kerja, dengan bagaimana meningkatkan, bagaimana bisa mempertahankan perusahaan ini. Anak-anak mempertahankan juga. Tetapi sebaliknya, anak-anak kecil selalu masalahnya, kalau saya bilang, kamu sekarang nomor berapa sekolah? Di bawah nomor 10. Wah, bagus, pertahankan. Ngomongannya piye? Dipertahankan ya percuma tokong. Kan tidak bisa rileks. Kan Tuhan sudah mau datang. Santai wae tokong. Ndak naik, ndak apa-apa. Keburu Tuhan teko. Aku bilang, ndak boleh gitu cara berpikir. Gitu itu setan, bodoh kamu. Karena cara kerja setan itu memang mau nyenengkan kita supaya kita lalai. Ini saja tadi Tuhan bilang, kerjakan hari ini. Tapi Tuhan pesan sama, ingat, jangan lalai. Jangan lalai. Jadi ini nanti sore saudara, karena waktunya mepet. Waktunya ini kan empet-empetan banget. Pulangnya susah. Nanti sore, kamu itu harus sediakan pakaian yang kamu suka, yang baik, yang menyenangkan hatimu untuk tahun 2010. Nah, maksudnya gini, 2010 itu kamu mau kepengen apa, jadi apa? Nah, itu tanya Tuhan. Supaya kamu nanti 2010 tahu persis, oh bagianku gini. Contohnya ini nanti kita hamba Tuhan. Denny, dia harus pakai pakaian rapi, terus suruh pakai pakaian imam. Jadi pakai kayak rok gitu. Aku meni, gue rasain gue ya. Ya wes, ini harus pakai gaun, habis itu pakai pakaian Mikhail, habis itu ganti meneh, nanti mau memberkati ganti meneh. Ngerti tak? Jadi kamu kenal Tuhan. Tuhan tuh mau nih itu periode waktu begini kamu jadi ini. Dalam saat yang lain aku mau kamu jadi ini. Contohnya kita sebagai pengusaha umpamanya jadi direktur, jadi bapak rumah tangga, jadi pekerja. Bisa. Jangan kalau kamu jadi direktur terus pulang ke rumah, nyonyai diperintah, pembantunya diperintah semua. Kacau, bubar. Ngerti saudara? Hidup dengan Tuhan itu dikatakan apa? Waspada. Yang dinamakan waspada itu jangan tegang. Jangan menurut pikiranmu sendiri. Ini ada apa? Ada apa? Nanti ada omongan suara sedikit kamu analisa. Mestinya begini, mestinya gini. Udahlah, santai aja. Kamu malah kalau gitu, kamu ndak bisa tahu Tuhan datang. Ini ketinggalan. Contohnya kalau kita tidur. Karena aku yang ngalami cewek. Waktu di Yerusalem 3:30 Tuhan bilang, Yosa, bangun, ngantuk. Yang kedua bilang gini, masakan aku datang kamu ndak mau bangun? Kaget aku, karena dulunya tak pikir bukan Tuhan. Kaget aku, mau bangun, bangun. Ndak kayak nani saya lumayan berusaha raup, berusaha jalan, tetap ngantuk. Kalau saya ndak, ngantuk. Masa aku datang? Mau? Ya mau. Lutut. Tapi matanya merem terus.
Tapi pikiran sudah waspada. Lalu Tuhan bilang, kamu tahu aku sekarang di mana? Kamu sekarang di mana? Tak tahu. Kamu ini di Yerusalem. Oh ya. Sing ngantuk, maaf. Seperti aku menemui Salomo, aku hari ini menemui kamu. Kaget, di situ melek mataku. Langsung biar ngantuk hilang. Kenapa? Wah, dapat kehormatan kayak gitu loh. Masa Tuhan? Kamu kira siapa ini kamu? Ya, melek. Jadi di situ saya ngalami apa, saudara? Kalau Tuhan sendiri yang bertindak, baru kamu bisa sadar. Baru kamu berani melepaskan semua ikatan. Kalau enggak bisa. Kalau bukan Tuhan, enggak bisa. Karena ikatan itu, waduh, kelihatannya sepele. Ini contohnya pengalaman orang tua ini dua ini. Karena saya tidur di Surabaya itu begitu lama, dari tahun 84 sampai tahun berapa ya, lupa saya. Satu saat saya tidur, jam 2 malam, saya kaget luar biasa. Kenapa? Ada bayi nangis, mau mati. Kok malam-malam ada orang bawa bayi ke sini, ngapain? Ya, lihat, itu saya jengkel loh, ganggu tidur. Jadi jangan kaget kalau saudara itu, Pak, doain apa? Udahlah, nanti aja. Jangan kaget, karena memang watak Yusak gitu. Saya kaget, Bang. Wih, ada apa ini? Wah, sampai di mana ini? Keluar saya. Oh, dari kamar dia. Langsung tak buka, saya masuk. 2 orang bingung, nangis. Ngapain? Gendong anjing. Anjingnya itu namanya Bimbo. Karena dia tidak punya anak, anjingnya persis sama dia. Dan lucunya juga anjing itu pinter luar biasa. Dikasih tahu jangan ngomong Isa. Aku ngalami dewek. Wih, loh kenapa aku minum? Bimbo ini mau mati. Kenapa mati? Kena kanker apa? Otaknya kena virus dari kata dokter. Nangis kayak bayi. Jam 2 malam. Nah, itu kalau pelan-pelan lumayan gak teriakan. Wah, kurang ajar aku. Lah, saya itu langsung jengkel ngomong gini, "Bo, aku udah ngomong sama dia. Saya kalau ngomong sama anjing ini genten. Bo, kamu ini bikin gara-gara wae ya. Sampai kita tidak bisa tidur. Oh, itu orang tuamu tuh semua nangis semua kayak gitu. Udah, sembuh. Jangan bikin ribut." Tapi nanti sebentar lagi orang tuamu pergi ke Belanda, kue mati. Soalnya deh kue udah meh mati sih, ngomong dia tak sanggup ini, menderitanya luar biasa. Oh sudah tua-tua koyo anjingnya digendong. Ditangisi. Itu ikatan. Ngerti saudara? Demikian juga engkau ikatan dengan apa yang kamu suka. Itu membuat Tuhan cemburu. Ngerti saudara? Jadi siapa di antara kita? Istriku sendiri sayang saya lebih. Tuhan cemburu. Tuhan berkata, kalau kamu sayang be istrimu, suamimu lebih, kue nanti suamimu tak bawa pulang, kue tak tinggal. Wah, ketakutan deh. Enggak Tuhan,
Ya wis, makanya itu jangan mendahulukan apa-apa yang kamu suka, tapi dahulukan Dia. Kalau tidak, engkau pasti ketinggalan. Makanya itu saya ngalami bersama dengan Tuhan itu, saya kerap kali berkata, Tuhan, kerap kali engkau tuh seketika, sekejap itu yang kamu minta. Itu kalau tidak kita ikuti turuti, kehilangan kesempatan. Dan kerap kali kalau Tuhan ngomong, itu kita jangan dianalisa, dipikir dulu. Lakukan saja. Percayalah bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Lakukan saja. Percaya bahwa Dia sanggup menciptakan segala sesuatu. Ya, jadi nanti yang penting itu nanti kamu kalau sudah selesai cepat pulang, kalau perlu terus ganti pakaian balik sini, sebab nanti sore itu dimulainya jam 4 dan saya harus datang ke sini jam 3. Bayangin saudara, tidak ada kesempatan untuk tidur, untuk wes pokoknya pergi balik lagi. Terus aku sampai ngomong gini sama Tuhan. Lah Tuhan deh, ini orang-orang yang tidak mau ketinggalan, terus dia tidak mau pulang piye. Ya tidak apa-apa. Lah terus nanti pakaiannya piye. Yang penting hatinya. Kalau hatinya itu dia tahu, sadar, menyambut aku, tidak masalah. Janda yang miskin sekalipun, aku hitung lebih daripada orang kaya. Persembahan janda yang 2 peser di hadapanku lebih kaya daripada orang yang mempersembahkan jutaan tapi hatinya tidak di tempat itu. Saudara tahu, ikatan, hati-hati, lepaskan. Hari ini lepaskan. Karena apa yang nanti sore kita alami, 2010 kamu alami. Dan Tuhan kemarin dia bilang, banyak orang kecewa, udah lepasin semua, tinggalkan. Karena waktunya sudah sangat-sangat singkat. Yang mengikat pikiranmu, mengikat hikmatmu, mengikat hatimu, tinggalkan. Bukan berarti kamu ndak urusi, tetap urusi. Yang penting itu sikap hatimu ini terhadap Roh Kudus. Itu harus sadari, tempatkan Dia sebagai Raja Tuhan yang menetapkan langkah-langkah, yang mengarahkan kamu, yang menolong kamu. Dia tidak menetapkan, yang menetapkan Yesus, tetapi Dia mengarahkan. Ini luar biasanya Tuhan. Tuhan Yesus pesan, kalau kamu nyangkal aku, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu nyangkal Roh Kudus, tidak ada ampun. Bayangin saudara. Setan tahu firman itu. Makanya saudara dibuat lalai, dibuat tidak sadar, diarahkan supaya saudara tidak nurut kepada Roh Kudus, tapi lebih nurut pikiran dan kehendakmu. Karena kalau kamu tidak nurut, itu tahapnya lain. Pertama, bisa mendukakan roh. Kalau mendukakan roh, itu hukumannya belum kekal, bisa diampuni. Tapi kalau kamu menyangkal roh, tidak dapat diampuni, dosanya kekal. Contohnya, saya kasih tahu sepele. Pada waktu Tuhan Yesus
buka mata orang buta. Lalu orang Farisi, ahli Taurat cuma ngomong gini, apakah Tuhan berkata gini, aku menyembuhkan dia supaya orang yang buta bisa melihat, tapi orang yang tidak melihat jadi buta. Melihat jadi buta. Orang Farisi datang ngomong, apakah termasuk kami buta? Karena dia tahu firman, dia tahu Yesus siapa. Tuhan Yesus berkata, karena engkau berkata, kamu melek, dosamu tidak terampuni. Bayangin, masuk neraka. Hanya omongan sedikit, surga tertutup buat dia. Ini mengerikan. Musa salah juga, tapi hanya tidak boleh masuk Kanaan, tapi boleh masuk surga. Ngerti saudara? Jadi bedanya itu tipis banget. Hanya kata-kata begitu. Maka dari itu sudah saudara belajar nurut Roh Kudus, terima, percaya, jalani, udah. Itu yang membawa kamu ke surga, dan itu yang membawa kamu layak menjadi mempelai Kristus. Sudah jelas toh? Jelas ya? Jelas ya? Cukup ya? Loh, jangan belun-belun kuwi kan. Soalnya waktunya ini singkat, kamu nanti tidak bisa pulang. Ini sudah jam 11, keluar pulang. Paling tidak sampai rumah jam 1. Belum makan, belum mandi, belum cari pakaian, belum doa. Dah, ini saya cukuplah. Soalnya yang nanti sore ini cuma sebentar, itu saat sorean itu menetapkan tahun sampai 2010 panjangnya kayak gitu, dan menetapkan kita, bagian kita, surga atau jabatan nanti. Semua itu nanti Tuhan tetapkan. Jadi itu, aku sampai terus terang jujur, ngeri mikir kamu, bukan mikir ke dewe awakku. Aku jadi hamba Tuhan, aku tidak sah ganti apa-apa, tetap hamba. Aku cuma melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi saya tahu, Tuhan bilang, dipadatkan Tuhan. Ya, berarti kepulanganku tambah cepat. Betul. Itu saja kalau saya bilang, wah aku senang. Bisa dirubah. Agung tadi ngomong, Papa senang enggak? Senang sedikit, belum banyak. Karena apa? Saya takut kalau senangnya kebanyakan, nanti enggak dipulang-pulang ke diundur meneh. Nanti aku bilang, terima kasih Tuhan, apapun yang kau lakukan itu baik. Sebab sebetulnya saudara, kalau penderitaan, jadi kamu perhatikan tahun ini, tahun 2010, ini tahun 2009, ini tahun kemenangan, sudah menang. Tahun 2010 melakukan apa kemenangan kita, lalu apa yang harus kita lakukan, itu nanti bencana sudah pada datang, tahun 2010 sudah pada datang. Tapi kita mengalami, tapi kita bisa mengatasi dan menang. Jadi saudara tidak usah takut. Kalau kamu tinggal di Jakarta nanti ada tsunami, ada gempa, tidak usah takut. Kamu tinggal di apartemen yang nomor 60 sekalipun, gempa, ya biar toh kayak di ayun-ayun. Mungkin rontok, tapi kamu di tempat tidur turut rontok. Pindah mati. Yang penting itu toh.
Loh, yang penting itu toh. Ini contohnya waktu aku pulang dari pelayanan, terus ditabrak, Evi mati. Aku bilang, tanya sama Tuhan, loh Tuhan Evi mati. Itu terbaik. Sekarang saudara ini kan kepengen jadi mempelai toh? Pengen? Kapan jadi ini mempelai? Kapan hari saat kamu berdoa di samping Tuhan Yesus? Kalau kamu wis mati apa belum? Selama kamu di dunia ini bisa jadi mempelai enggak? Enggak bisa karena belum kawin, ya kan? Jadi pacare. Kapan nanti jadi mempelai ini? Akhir zaman. Yesus datang, dia mengangkat mempelai-mempelainya. Kalau kamu baca Wahyu, kamu nanti tahu. Dan yang mau jadi mempelai harus bayar harga. Beli tadi minyak, ya toh, supaya bisa melihat, supaya kamu kemenang emas loh. Emasnya bukan emas dunia, emasnya yang milik Tuhan. Bayangin saudara, yang bisa siapa merubah karakter dalam waktu singkat. Saya jadi ubah dari umur 12 sampai 75, belum selesai. Lah kalau saudara nunggu seperti saya, dah keburu Tuhan ini sudah datang. Cuma bisa dapat bagian berapa, tapi ukuran Tuhan bukan ukuran kita. Tuhan bisa melihat segini cukup, yang lain harus segini, yang lain setitik saja cukup. Yang Tuhan kehendaki hatimu. Maka dari itu berikan dulu, sehingga kamu nanti bisa hidupnya rileks, tidak takut mati, tidak takut terjadi apa-apa, santai saja. Semua bisa diatasi dengan Yesus. Karena apa? Percaya bahwa Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, aku datang bersama-sama dengan anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka sudah mengerti, tinggal tindakan iman mereka. Dan mereka mau belajar, mulai belajar segala sesuatu, tanya Roh Kudus, berdoa, tanya Tuhan Yesus, supaya mereka Engkau tetapkan. Engkau tuntun Tuhan, Engkau tuntun dalam tiap langkah dimulai di dunia ini, supaya sampai ke surga mereka menempati jatahnya Engkau sediakan. Tulungi Tuhan, tulungi Tuhan. Kalau ndak mau tulungi Tuhan, ndak bisa. Kalau ndak mau paksa Tuhan, ndak bisa. Paksakan. Kalau ndak Engkau turun sendiri, ndak bisa. Maka dari itu tolong Tuhan, tolong. Kaya karata sikikikia karata sakat. Tuhan, Kau lihat semua hati pikiran anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau kasihani Tuhan, Engkau tolong Tuhan, supaya jangan ada yang ketinggalan. Engkau tolong Tuhan, Engkau tolong, kasihani Tuhan. Berikan hati yang rela, berikan hati yang mau nurut, berikan hati yang taat, yang mendahulukan Engkau dan tidak mendahulukan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, mengasihi diri sendiri.
Kalau Engkau tidak beri, tidak bisa Tuhan. Kalau tidak Engkau yang membuat, tidak bisa Tuhan. Kasihani Tuhan. Sungguh ampuni hamba-Mu minta belas kasihan, supaya mereka mendapatkan anugerah kasih karunia ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu katakan saudara, terima kasih Tuhan, aku minta kemurahan-Mu semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin.